Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali bersyukur. Sore hari ini kita semuanya sehat. Kita semuanya dalam keadaan afiah. Hingga kita bisa menghadiri kajian Jumat sore yang secara rutin diadakan di pondok ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya beri kesempatan untuk menyampaikan materi tentang parenting, namun saya lihat tidak ada wali santri. Jadi siapa yang mau diparentingin ini? Jadi padahal dari kemarin saya sudah mencoba mereview semua materi-materi yang pernah saya buat tentang parenting itu. Yang menariknya ternyata sudah banyak materi yang saya bikin tentang parenting itu, sehingga bisa dijadikan buku, tinggal duitnya belum ada. Duitnya belum ada tuh dijadikan buku. Alhamdulillah. Tapi insya Allah sebentar lagi ada duit, sehingga nanti materi-materi tentang parenting itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Walaupun sebenarnya materi-materi itu sudah kami cantumkan di status, di mana kami punya punya 5 blog. Namun yang tentunya yang paling aktif adalah blog yang terbaru, yang sejatinya diperuntukkan untuk materi-materi kultum dan materi-materi khutbah di Ramadan kemarin. Yang ini juga ternyata banyak sekali. Cuma kayaknya kalau di zaman ini jualan buku khutbah tidak laku, sehingga belum ada niatan untuk dibukukan terkait dengan ini. Alhamdulillah, sore hari ini tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana belum ada wali santri yang mengikuti kajian ini, sehingga lebih kepada kita intern saja terkait dengan materi-materi ini yang perlu kita kaji dan kita tadabburi pada kesempatan sore hari ini. Semoga nanti ini menjadi bekal, menjadi koreksi untuk kita, khususnya bekal dalam menjalani hidup dari kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasoihul Ibad, kami kutip pada kesempatan sore hari ini, materinya dari kitab Nasoihul Ibad halaman 65, di mana di sini dijelaskan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu munjiyatin, ada 3 perkara yang kalau kita punya 3 hal ini, itu bisa selamat dalam hidup ini. Tentu juga nanti di akhirat. Kemudian wasalasu muhlikatin, ada 3 perkara yang itu juga bisa binasakan. Dan ini semuanya 3-tiganya berkaitan dengan sikap kita, khususnya ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian wasalasu darajatin, ada 3 perkara yang juga bisa menjadikan kita naik tingkat, naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Kemudian wasalasu
kafaratin, dan ada 3 kafarah penghapus. 3 kafarah itu 3 yang bisa menghapuskan dosa, kesalahan, kehilafan, sebagaimana kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, dosa, dan khilaf. Baik, kita kaji satu persatu. Semoga ini nanti menjadi, kita diberi pemahaman oleh Allah dan kita jadikan bekal kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, salasu munjiyat, 3 sikap yang bisa menyelamatkan. Munjiyat itu kan dulu ketika saya mondok di Madura itu ada namanya sholawat munjiyat. Ada yang masih hafal? Ustaz Hanafi mungkin hafal. Sholawat munjiyat Ustaz. Udah hafal sudah ya? Gimana sholawat munjiyat ya? Tunji biasa. Ada kan sholawat tibil qulub ya. Ada sholawat al-fatih, ada sholawat adrikni dan lain sebagainya, itu macam-macam sholawat itu. Pernah saya download satu kitab tentang tentang isinya tentang sholawat yang disusun oleh para ulama untuk sebagai pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Munjiyat. Bagaimana kalau kita tadi malam, karena tadi malam ini ada malam Jumat, di mana kita kalau malam itu kan dianjurkan untuk membaca 30 ayat dari surah Tabarak atau Al-Mulk, ataupun kemudian kita membaca surah Al-Kahfi. Salah satu nama dari Al-Mulk atau Tabarak itu kan Al-Munjiyah, penyelamat. An-Najiyah, penyelamat juga. Jadi memang memiliki keistimewaan seperti itu, sehingga kalau kita membaca surah Tabarak itu insyaallah Allah akan karuniakan kepada kita keselamatan. Nah, pada kesempatan sore hari ini, apa yang dimaksud dengan salasu munjiyatin? 3 perkara yang itu bisa menjadi penyelamat kita dalam kehidupan ini, tentunya juga nanti di akhirat. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita memiliki rasa takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendirian ataupun terang-terangan. Nah, kayak jemaah begini. Nah, makanya kemarin materi ini sudah saya sampaikan di mana-mana ini sampai hafal di luar kepala. Di RRI tak sampaikan ini, di pengajian ibu-ibu di Al-Falah juga tak sampaikan ini, karena saya terkesan sekali dengan materi ini. Setelah, kalau pertama kali disampaikan saya masih gagap, tidak terlalu mendalami, tapi setelah disampaikan kepada jamaah, ternyata kemudian ada semacam inspirasi, ya, ilham yang Allah karuniakan kepada saya. Allah, ternyata 3 hal ini penting sekali dalam hidup ini. Ibaratnya gini, dalam level apapun kita, mau jadi manusia biasa, masyarakat biasa, ataupun jadi pemimpin, ataupun menjadi pejabat, maka modal ini penting. Modal ini atau sikap ini penting sekali untuk kita miliki. Sebab kalau ini tidak kita miliki, maka semua kita tidak akan memiliki rem. Gas saja terus. Ya. Maksudnya ngerem itu apa? Rasa takut kepada Allah itu menjadi alat kontrol, atau kita mengerem diri kita baik dalam keadaan sendirian, ketika kita akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena kita memiliki rasa takut, maka kemudian itu menjadi rem. Ojo ngono. Ya, bahasa Jawanya gitu ya. Gitu Pak Noya. Jadi jangan melakukan ini. Nah, jadi rasa takut kepada Allah, dan ini merupakan inti dari semua keimanan. Ini kan kita melakukan ibadah, kan ada aspek khaufnya. Nanti kalau udah sholat masuk neraka, kan ada rasa takutnya. Nanti kalau sholat dapat surga, ada rojaknya. Jadi memang 2 hal ini akan terus kita mengiringi kita dalam berbuat apapun. Misalnya kalau kita dalam dunia kerja, nanti kalau kerja dapat gaji. Kalau tidak kerja nanti anak istri saya makan apa? Nah, ini kan khauf dan roja itu akan terus saling beriringan, ya, saling beriringan dalam kehidupan kita. Pun demikian juga dalam pembelajaran. Misalnya kalau saya belajar, maka
saya kan dapat ilmu. Kalau saya tidak belajar nanti bodoh, jadi susah dapat pekerjaan. Jadi memang dua hal ini selalu akan beriringan dalam kehidupan kita. Terus lebih utama mana antara kita lebih mengutamakan khauf dan roja, antara khauf dan roja. Kalau menurut salah satu imam apa ya istilahnya kaum muslimin yang ya cukup terkenal juga, Imam Al-Ghazali, itu lebih diutamakan rojanya. Jadi bukan sisi yang negatif. Wah, nanti tidak dapat gaji, nanti masuk neraka, nanti dosa, nanti diazab. Itu tetap harus ada, tapi itu sedikit. Yang diutamakan nanti kalau melakukan ini kita dapat kebaikan, nanti kalau belajar kita jadi pinter, jadi alim, nanti kalau kita rajin ibadah maka kita mendapatkan kedekatan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Pertama ini khasyatullah fis sirri wal alaniyah, penting sekali, khususnya ketika kita sedang sendirian kayak saya. Kenapa? Karena kalau berjamaah begini, orang mau berbuat maksiat kan malu, ada kontrol jamaah. Sudah tidak punya rasa malu kalau dalam kondisi berjamaah begini masih maksiat. Itu sudah kurang ajar banget itu. Itu kenapa? Banyak orang. Dan itulah yang terjadi sekarang. Coba jenengan pergi ke tempat, saya pernah sama Pak No kan, Pak No ya? Kemana itu tempat nongkrong malam-malam itu? Kita yang malu. Walaupun saya pakai baju begini, pakai sarung, ada ustadz. Enggak ngaruh. Ustadznya yang malu. Ya, ustadznya yang malu. Nah, itu ya. Bahkan ini dunia sudah mulai ada sisi-sisi kebaliknya, yang istilahnya yang enggak benar itu kemudian, yang benar itu kemudian insecure, takut mau memperbaiki yang enggak benar. Ini salah satu yang kita dapati di ini. Jadi kalau dalam kondisi berjamaah rame seperti ini, terang-terangan seperti ini, kalau kita masih dikaruniai kejernihan batin dan pikiran, insya Allah kita tidak akan berani melakukan dosa, kemaksiatan. Kenapa? Karena ada kontrol jamaah, minimal dilihat oleh orang. Tapi kalau dalam sendirian, dalam sendirian atau berdua-duaan, yang ketiganya syaitan. Kan siapa yang bisa mengerem pada saat itu? Makanya ini penting untuk kita miliki, terus kita pupuk rasa takut ini, rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, sebagai kontrol, sebagai kendali atas sikap, tutur kata, perilaku kita dalam kehidupan ini, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, tidak kelihatan oleh orang lain. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap pertengahan dalam kondisi fakir ataupun berkecukupan. Di surah apa itu Ustaz Irman? Itu ada ayat yang berbunyi lis-sa'ili wal mahrum. Surah apa itu Ustaz? Lis-sa'il wal mahrum. Jadi ada orang yang Allah karuniakan kepadanya kesulitan materi, kesulitan finansial, tapi kemudian dia as-sa'il, secara terang-terangan minta. Itu yang dimaksud dengan as-sa'il. Wal mahrum, dia sudah melarat tapi masih menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya. Ada orang yang ketika Allah uji dengan materi, kesulitan, kesempitan, itu kemudian apa? Dalam kondisi seperti itu dia menjatuhkan harga dirinya, bahkan menggadaikan harga dirinya, sehingga apa? Sudah miskin, tidak punya harga diri, benar-benar anjlok, benar-benar hancur lebur. Nah, ini memang kecenderungannya sisi yang ini. Sedangkan sisi orang yang kaya adalah kecenderungannya apa? Kalau orang kaya itu kecenderungannya adalah sombong, angkuh, congkak. Nah, jadi
Sikap ini akan menyelamatkan si miskin dan si kaya ketika dia memilih sikap yang tengah-tengah. Jadi walaupun melarat, jangan sampai merendahkan dirinya di hadapan orang. Kalaupun toh Allah berikan kelebihan, kelapangan materi, jangan kemudian menjadi congkak, jangan kemudian menjadi sombong. Kenapa? Karena itu menyebabkan orang lain iri. Ini rem juga, rem kontrol kendali agar kita dalam kehidupan ini, karena memang kehidupan ini kan apa namanya ya, setiap kita kan sudah ada jalan hidupnya masing-masing yang kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita itu kadang-kadang menggugat Tuhan. Ya Tuhan, sudah seumur segini belum punya ini, belum punya itu, piyeto iki gitu. Nah, itu wajar. Wajar. Kenapa? Kita manusia. Kalau sudah malaikat wis selesai sudah. Patuh aja terus. Nah, patuh terus. Nah, jadi itu yang kadang muncul pada diri kita di level-level seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali agar kita dalam kondisi sulit tetap menjaga harga diri kita, dalam kondisi lapang, mudah, kita juga masih menjaga sikap agar tidak menimbulkan hasad, iri, dengki pada orang yang melihat kita. Ini yang kedua. Ini yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Kalau kita punya sikap ini di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, wal adalu fir ridha wal ghadab. Nah, ini yang kita pas live malam itu Ustaz Irman ya. Jadi malam-malam live sama Santri Putra sama Ustaz Irman. Nah, apa ini maksud wal adalu fir ridha wal ghadab? Ada sebagai manusia biasa, ada kecenderungan ketika kita senang dengan orang, senang banget, maka semua hal yang berkaitan dengan kita akan disampaikan. Sehingga kita tidak punya apa? Tidak punya batasan. Oh, karena akrab, wah saya sudah akrab, tenang Ustaz, dia pasti bisa menjaga rahasia saya. Pas senang. Makanya kemudian pun demikian juga kalau kita jengkel banget, benci banget dengan seseorang, semua keburukannya juga diumbar. Tidak benar. Maka sikap yang paling benar adalah al-adl. Tetap tengah-tengah. Hal yang sifatnya privasi, hal yang sifatnya tidak boleh diumbar, tetap harus dijaga. Makanya tidak boleh dalam dunia pertemanan terlalu akrab, tidak boleh. Terlalu berjarak juga tidak boleh. Ya tengah-tengah saja. Biasa-biasa saja. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kalau benci, kalau seneng biasa saja. Jangan-jangan suatu saat jadi cowoknya, jadi suaminya. Kalau benci biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Nanti jangan-jangan kalau yang pertama tadi, kalau seneng jangan terlalu berlebihan, jangan over. Ternyata musuhan nanti. Ya, sehingga wis sudah diumbar, punya rahasia ini dikesampaikan, diceritain, tiba-tiba jadi musuh, jadi kita akhirnya bermusuhan. Apa yang terjadi? Kita sudah tidak punya benteng pertahanan. Semuanya sudah lost rahasianya. Sampai rahasia yang sudah ditutup rapat-rapat itu semuanya sudah lost. Akhirnya apa? Kita akhirnya tidak punya harga diri. Ini makanya ini kan dalam dunia interaksi seperti ini. Dalam dunia interaksi seperti ini berteman biasa saja, jangan diumbar semuanya. Benci dengan seseorang biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Dan ini bagaimana caranya? Ya dilatih. Harus dilatih ini. Nah, karena ini memang agak susah-susah gampang memang. Susah-susah gampang. Ketika dalam dunia pertemanan, kalau kalau lagi seneng jalan terus, cerita terus, nongkrong terus, sampai data waktu misalnya.
Kalau lagi benci, diblokir semua media sosialnya. Ya, WA-nya anda ada profilnya. Akhirnya tidak bisa dihubungi. Kenapa? Wis mangkel pol. Makanya, masya Allah, inilah urgensinya ngaji. Jadi kan sore ini jadi tahu. Iya, paling tidak begitu. Paling tidak sore ini jadi tahu kalau berteman biasa saja, kalau bermusuhan biasa saja. Makanya sampai dalam Islam adil ketika bermusuhan itu juga sampai menjadi pembahasan. Bagaimana adil ketika bermusuhan? Misalnya saya sama Pak Agus lagi bermusuhan ini, gimana caranya adil dalam kondisi bermusuhan? Salah satunya adalah hal yang memang menjadi rahasia privasi beliau itu tetap harus dijaga. Jangan mentang-mentang karena musuhan, wis diumbar semuanya, wis di los semuanya. Ini yang sangat penting. Jadi ini yang akan menyelamatkan kita. Minimal kita pertama dari 3 sikap ini, salasu munjiyatin ini, kita punya rasa takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi, dalam keadaan rame, kita memiliki kontrol diri, kita memiliki rem, kita memiliki kendali terhadap apa? Semua ucapan kita, sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita itu bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, dalam kondisi ghina wal faqr, al-faqr wal ghina, bersikap sederhana. Ya, kalau ini kan masuk cara ini ya, cara membelanjakan uang. Kalau misalnya gajinya 1 juta, ya enggak usah bergaya 2 juta. Ya, makanya ada ungkapan bergayalah sesuai isi dompetmu. Ya, isi dompetmu saem ya sak karepmu. Lah ndak ada duitnya, gayanya setinggi langit. Wah, untungnya insyaallah kalau di DM ini tidak ada. Tidak sampai terjebak dalam Shopee Pay. Pay letter. Tidak sampai terjebak dalam hanya untuk terlihat kaya, terlihat mewah, terlihat sebagai OKB, orang kaya baru. Ya. Jadi tidak sampai seperti itu. Semoga tidak ada. Ya, semoga tidak ada yang terjajah oleh keinginan. Kalau keinginan itu nggak ada batasnya memang. Tapi kalau kebutuhan itu ada batasnya. Kebutuhan kita itu kan rata-rata ya standar-standar aja, makan ya sepiring. Paling banter sehari ya 2 kali, maksimal 3 kali. Kalau sampai 5 kali itu sudah kelebihan itu. Ya, kelebihan. Kalau sampai Anda makan berhari-hari itu sekarat sudah itu. Itu perlu ditolong itu ya. Perlu ditolong. Jadi itu terkait dengan yang kedua. Jadi kontrol, memang benar-benar kenapa dalam tujuan pendidikan nasional itu ada namanya, coba cek nanti di tujuan pendidikan nasional. Salah satu yang ditetapkan oleh para founding father negara Indonesia ini adalah memiliki karakter pengendalian diri. Karena judulnya tadi tentang parenting, saya sudah searching tadi. Saya tanya Mbah AI. Ya, walaupun itu berkaitan dengan kecerdasan, model-model kecerdasan versinya Howard Gardner dan Daniel Goleman. Ya, insyaallah Ustazah ini ngerti ya, Ustazah Pita tahu jenis kecerdasan versinya Howard Gardner ya? Wah, ini harus dilatih nih Ustaz, harus ngundang saya ini, tak latih nanti ini. Howard Gardner, istilahnya terkenal sekali dengan multiple intelligence atau kecerdasan majmuk. Ya, ada istilahnya kecerdasan musikal, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan natural, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan logis matematis, ada kecerdasan spasial, ada 8 dan ada tambahan 4 lagi. Jadi sekarang macam-macam kecerdasan itu wakeh. Tapi yang paling pokok di antara sekian banyak kecerdasan itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya. Apalagi kalau sekarang kota Madiun ini kan terkenal dengan kota kuliner. Ke Gulun semua penjual ada.
Kemana lagi? Ke lapangan Jiwan, semua penjual ada. Ke Bantaran, semua penjual ada. Yang tidak ada apa? Uangnya mau dibuat beli. Uangnya, ya Allah ya Rabbi. Jadi, Masya Allah, ternyata penting sekali yang namanya penting sekali yang namanya pengendalian diri ini, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, insya Allah kita selamat, ya. Kalau berkendara itu, ya berarti kan ada rem itu, ada rem, dan saya sudah merasakan bagaimana kecelakaan itu pun belum kapok. Artinya kalau ngebut itu memang enak, tapi pas sudah jatuh ya enggak enak jadinya. Yang terakhir itu wal adlu fil ridha wal fil ridha wal ghadab. Bersikap sepertengahan, biasa-biasa saja ketika pas seneng banget dengan orang ataupun pas benci banget dengan orang. Kalau pas seneng banget dengan orang, jangan semuanya diumbar. Demikian juga sebaliknya, pas benci banget dengan orang, semuanya juga diumbar. Jangan. Kenapa? Akhirnya kita tidak punya batasan. Nah, 3 hal ini. Sudah mau habis jamnya ini. Oh, masih lama ternyata. Masih lama. Ya Allah ya Rabbi. Karena tadi malam saya juga bikin materi khutbah itu. Biasanya Masjid At-Taqwa itu yang di mana Pasar Jaya itu kalau masjid-masjid lain itu kan tidak minta tema. Tadi malam minta tema, ya terpaksa harus bikin lah. Bikin, ya kalau panjenengan lihat status saya, insya Allah itu tulisannya baik-baik lah. Tinggal mau baca atau enggak. Mau baca atau enggak. Saya memposting 2 materi khutbah yang insya Allah itu bermanfaat sekali ya untuk kita kalau mau baca. Tapi kalau mau bikin tulisan sendiri, insya Allah lebih bagus lagi. Karena setiap tulisan, karena menulis itu salah satu manfaatnya adalah mempertajam pikiran. Menulis itu sama dengan memetakan problem yang kita. Jadi kalau kita lagi punya masalah nih, tulis coba. Masalah itu bisa akhirnya terpetakan. Tiba-tiba masalahnya biasa saja. Pikiran kita wis mumet banget. Pas ditulis, alah cuman gini aja ternyata. Nah, itu pentingnya menulis. Makanya ada sebuah ungkapan, writing is healing. Menulis itu adalah obat. Itu kata para filsuf. Nah, makanya saya ingin mengajak teman-teman di Darul Madinah ini, baik di formal maupun di pesantren, ayo kita menulis. Minimal nulis status. Loh iya, nulis status itu, bayangkan kalau panjenengan nulis status, tiap hari bikin status, screenshot, simpen. Besok nulis status, screenshot, simpen. Setahun berapa hari? 360 halaman. Ternyata selama 360 halaman saya membuat status aneh-aneh, gak jelas. Yang itu menunjukkan karakter kita yang gak jelas. Nah, gitu. Dicoba aja. Dicoba itu karena pas kemarin ada dari mana itu, ada dari penerbit yang datang itu ngajak saya itu untuk menulis gitu. Untuk menulis, ya saja nih ibu-ibu bisa menulis semua, Mas. Ya entah nulis status nesu-nesu, mangkel-mangkel, marah-marah, pokoknya tulis aja. Screen SS baru nanti dijadikan buku. Akhirnya apa? Pas kita baca status kita sendiri, ternyata kita adalah orang yang lucu. Lucu banget lihat baca statusnya sendiri. Baik, jadi 3 hal ini insya Allah sebagai kontrol, sebagai rem kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, khasyatullah, kita memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, bersikap pertengahan atau biasa saja, sederhana ketika kita diuji dengan kefakiran, kesulitan, ataupun kita diberi kelapangan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap pertengahan. Biasa saja juga ketika senang banget dengan seseorang ataupun lagi dongkol banget dengan seseorang. Yang berikutnya yang membuat celaka, salasu muhlikatin. 3 perkara yang bisa membuat kita celaka. Apa sebenarnya yang bisa membuat kita celaka ini? Tentu banyak hal. Tapi ulama itu kan juga tidak. Ulama itu salah satu kehebatannya yang saya coba renungkan. Jadi Allah itu memang memberikan, karena memang mereka memiliki kejernihan pikiran dan kebersihan hati dan lurusnya perasaan. Dan ini
Harus dilatih oleh kita semuanya ini. Pikiran yang bersih, ya, jiwa yang bersih, perasaan yang bersih. Yang tiga ini paling berat. Tiga ini paling berat. Perasaan yang kalang kabut, kacau. Nah, tapi kalau memiliki ini, masya Allah, hidup ini enak sebenarnya, enak banget, ya. Maka yang pertama yang bisa mencelakai kita, terlebih di dunia ini, yang pertama adalah fasyuhun syadidun, pelit di atasnya pelit. Ada ayat yang berbunyi gini kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Levelnya begini, syuhun itu paling tinggi, di bawahnya itu baru bakhil. Bakhil itu masih rendah, paling tinggi itu syuhun. Syuhun itu gini, dia sendiri sudah pelit dan ngajak orang lain agar pelit. Kalau bakhil, dianya sendiri aja yang pelit, tapi tidak ngajak-ngajak. Ini orang yang istilahnya tidak mau berbagi, ketika dapat kebaikan dia tidak mau berbagi, pokoknya ya tidak punya jiwa sosial, kepekaan sosialnya rendah. Makanya biasa yang begini ini terisolir, hidupnya terisolir, tidak banyak orang yang berinteraksi dengan orang seperti itu. Saya dulu di Balikpapan punya teman kepala madrasah, alumni Gontor. Itu setiap ketemu dalam rapat KKM itu selalu traktir. Saya sampai heran, ini orang kok banyak terus duitnya. Apa karena sering traktir? Akhirnya saya coba juga, ternyata iya. Sering traktir teman itu, akhirnya banyak duit. Salah satunya banyak juga yang undang saya. Oh, itu salah satunya. Jadi itu karunia karena sering traktir. Bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan ini, sering traktir teman, sering ngajak makan teman itu, masya Allah, ternyata itu luar biasa sekali, ya. Yang saya lihat teman saya itu awet muda, orangnya sumringah terus, duitnya banyak terus, ya Allah, hebat ini. Ternyata ilmunya adalah ilmu traktir, suka traktir. Ya, saya sampai malu ditraktir terus, mau traktir saya juga tidak punya duit. Saat itu, masya Allah, fasyuhun syadidun. Kalau ini remnya terlalu pakem, terlalu pelit. Tapi jangan juga terlalu over. Artinya tetap kita berbuat baik itu jangan kemudian sampai menyiksa diri. Makanya ada ungkapan begini, love yourself more than others. Cintai dirimu sendiri lebih daripada sebelum kamu mencintai orang lain. Lo ngurus orang lain sampai segitunya, giliran dirinya sendiri tidak diurus. Penting banget ini. Makanya saya juga beberapa kali menyampaikan hal seperti ini. Orang yang paling penting yang perlu dan wajib dipentingkan dalam hidup ini, kalau urusan agar kita tetap eksis dalam kehidupan ini, ya diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berumah tangga sekalipun, walaupun secinta apapun kita dengan istri dan suami, sebab salah satunya pasti akan meninggalkan duluan. Nah, ketika orang yang kita cintai banget itu meninggalkan kita, masa kita mau ikut mati? Tidak mungkin. Makanya kita harus tetap punya kekuatan, dan kekuatan itu kita bangun, ketangguhan. Itu makanya ungkapan itu setelah tak rasa benar juga ya. Memang sebelum kita berkorban untuk orang lain, maka love yourself more than others. Love yourself more than before you love others. Bisa juga seperti itu ungkapannya. Cintai dirimu lebih daripada orang lain sebelum kamu mencintai orang lain. Nah, jadi fasyuhun syadidun, pelit banget. Ini bahaya sekali ini. Jangan sampai memiliki karakter seperti ini. Tidak punya teman ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahawan muttabi'un, terlalu menuruti hawa nafsu. Hawan itu kan kecenderungan pada hal-hal yang tidak penting. Itu hawa ya. Kalau dalam dunia
dunia apa namanya ya, dalam dunia psikologi, makanya ada istilah kenapa kita kalau pagi ba'da subuh harus latihan pernafasan antara nafas yang kita sebut, yang kita terjemahkan dengan jiwa, dengan yang kita terjemahkan dengan nafas, kan dari satu akar kata yang sama, nafsun. Makanya ada salah satu tradisi psikologi yang diterapkan di suatu tempat itu, kalau pagi itu praktekkan untuk bernafas secara teratur. Karena itu berkaitan erat dengan ketenangan jiwa. Jiwa itu akan mengalami ketenangan ketika nafas itu juga tenang. Coba cek orang yang sedang emosi, nafsunya itu tinggi banget atau emosi, karena akhirnya nafasnya ngos-ngosan, perutnya jadi kaku. Ada yang pernah nonton film Hulk, The Incredible Hulk? Pernah? Ustaz Diran pernah? Ustaz Garta pernah? Oh, enggak pernah nonton film kayaknya ini. Wah, ini bahaya ini. Saya itu loh yang bisa jadi hijau itu. Akhirnya masuk dalam tim Avengers. Wah, Ustaz kok tahu semua? Iyalah, saya juga nonton itu. Apalagi kalau sama anak saya nonton terus yang Avengers yang bisa jadi hijau itu. Nah, untuk mengendalikan emosi negatifnya ada salah satu tekniknya apa? Bernafas dengan tenang. Dan saya mencoba mempraktikkan, ternyata Masya Allah benar. Dalam dunia sufi, zikir yang disertai dengan nafas, ketika saya diundang bersama tim Debdik saat itu menghadiri undangan ke Ar-Rahmah Bogor, saya di perjalanan itu mengkaji kenapa berzikir itu harus disertai dengan pernafasan yang teratur. Karena ternyata ketika misalnya kita berzikir menyebut Alhamdulillah, kemudian kita ikuti dengan mengeluarkan nafas secara teratur, misalnya Alhamdulillah, beda rasanya. Dan itulah salah satu yang akan berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Saya berani mempertanggungjawabkan ini. Artinya saya membaca, mengkaji memang. Kenapa ya kok harus kenapa kalau zikirnya itu tidak tenang, yang datang akhirnya apa? Nafsu yang negatif. Tapi kalau nafas di los, tenang, itu kita benar-benar akan mendapatkan, badan kita itu akan mendapatkan relaksasi, ketenangan. Itu salah satu yang bisa kita dapatkan. Ternyata itu memang ada penelitian ilmiahnya. Walaupun ada sebagian orang yang tidak sepakat dengan dunia tarekat, dengan dunia sufi, ada yang tidak sepakat dengan itu, ya monggo saja. Tapi tapi juga bisa dipraktekkan dalam hal-hal tertentu ya. Nah, itu yang kedua, wahawan muttabi'un. Contoh terlalu menuruti hawa nafsu itu apa? Jadi saya dulu punya teman di Balikpapan itu, Syekh Ustadz Kabir ya. Suka main game di laptop. Dulu HP belum secanggih inilah HP. Sebagaimana anak-anak kita yang punya anak kecil di sini ya, Ustaz Kartam, saya, kalau anaknya Ustaz Nasrul saya tidak tahu apa sudah biasa main game Ustaz? Oh belum ya. Anaknya Ustaz Sinta mungkin sudah biasa main game ya. Jadi coba cek anak-anak kita yang sudah mulai remaja di zaman ini. Itu kadang-kadang begini. Enak, ayo makan. Saya tuh belum menang di gamenya ini. Itu tanggung ini, belum menang ini. Anak saya juga begitu ternyata. Kalau uminya yang ngomong, itu tidak mempan. Harus bapaknya yang ngomong. Taruh HP-nya. Baru itu. Nah, kenapa? Ternyata memang pun demikian juga media sosial. Media sosial sekarang juga menjadi sesuatu yang membuat kita ketagihan. Scrolling itu menjadi sesuatu yang membuat kita ketagihan. Hawan muttabi'un itu apa? Adiktif. Ketagihan. Makanya kemudian kita menuruti gitu. Mungkin kalau generasinya Ustadz Juwaini, generasinya Ustadz Hamzah Linun ini sudah ndak gitu ya. Tapi kalau generasi kayak saya ke bawah ini masih seneng, apalagi sekarang ada istilah, aduh video saya ndak FYP Ustadz. Wah, akhirnya apa? Tertekan karena tidak ada FYP, tertekan karena tidak ada yang nge-like, tertekan karena statusnya ndak ada yang lihat. Ya Allah, ternyata saya tidak ada penggemarnya. Masya Allah. Apakah ada seperti itu? Benar ada. Dan terkadang itu juga
istilahnya menjangkiti kita juga yang ketika istilahnya pasang status, kalau sampai beberapa menit kok ada yang lihat ya, berarti saya tidak terkenal. Wah, masya Allah itu. Jadi hawan muttabi'un, terlalu menuruti hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang terkontrol dengan baik, contohnya makan sesuai porsi, sesuai jatah, tidur sesuai waktu, waktunya bekerja, waktunya bermain, maka itu kita akan mendapatkan istilahnya hawa nafsu yang terkontrol seperti itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi nafsu itu tidak untuk dimatikan. Kalau dimatiin enggak kawin kita ini. Saya kemarin memang kalau ada satu tulisan kemarin, yang itu bukan tulisan saya, itu tulisan orang. Cuman saat itu menyelekit banget. Saya terkesan. Perbedaan antara nikah dan kawin. Nikah dan kawin. Kalau ada yang baca tulisan yang saya posting di status saya, pasti akan ketawa sendiri. Apa perbedaan nikah dan kawin? Saya tidak akan jelaskan sore hari ini karena itu agak tabu. Silakan nanti kalau saya posting dibaca. Ustaz Kartam kalau mau baca sendiri nanti tak kirim linknya. Ya biar tahu. Wah tiba antara nikah. Makanya di buku nikah apa? Nikah apa kawin? Kawin itu ya. Bukan nikah, kenapa kok bukan nikah ya? Saya tanya itu kok bukan nikah itu ya. Kemudian yang terakhir yang bisa merusak diri kita adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Wah, i'jabul mar'i bi nafsihi. Terlalu pede atau kepedean. Ya, over confidence. Istilahnya ini ya. Over confidence itu. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja ke over confident ini. Orang seperti saya misalnya. Itu bisa saja. Karena saya pandai menulis, saya pandai sering diundang ceramah kemana-mana, itu bisa menjangkit. Saya bisa saja terjangkiti oleh penyakit seperti ini. Karena memang afatul alim, penyakitnya orang alim salah satunya adalah sombong, merasa dirinya bisa. Itu akan selalu menjangkiti orang yang Allah karuniakan ilmu, dan itu ujiannya. Sebagaimana penyakitnya orang yang diberi harta adalah al-bukhlu, pelit. Sebagaimana penyakitnya orang yang diberi jabatan adalah gila hormat. Itu di mana-mana sudah. Bukan hanya di Indonesia, dunia, di dunia manusia. Itu biasa. Makanya memang ketika terlalu mengikuti itu, ya, artinya tidak segera di stop ketika muncul rasa bangga kepada diri itu, bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu adalah awal mula kehancuran seseorang. Ya. Fir'aun, kalau saya baca kisahnya, itu kan sebenarnya tidak memiliki terah raja. Ramses II itu, dia sebenarnya adalah seorang budak yang kemudian karena dia memiliki kelebihan, apa kelebihannya? Tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, yang tidak pernah flu, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah meriang, tidak pernah demam. Oh, sakti berarti. Sakti dia. Makanya kemudian dia mampu sampai masuk dalam jajaran Fir'aun. Jajarannya Fir'aun. Padahal dia tidak punya terah. Karena dia tidak pernah sakit, akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Nah, dirinya Tuhan. Walaupun pernah sadar pas ketemu dengan iblis, ternyata ada orang yang lebih jelek dari aku. Siapa? Kamu. Aku aja mau istilahnya durhaka kepada Tuhan, tapi aku tidak pernah ngaku diri sebagai Tuhan. Kamu ngaku Tuhan. Disuruh setelah surah An-Naba itu, Ustaz? An-Naba An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun kan yang berkata itu. Aku Tuhanmu. Iblis aja tidak pernah bilang aku Tuhan. Fir'aun bilang aku Tuhan. Itu sudah over confident, terlalu berlebihan. Nah, itu jadi yang ketiga ini salah satu hal yang saya biasa lakukan kalau habis ngisi pengajian seperti ini, biasanya inspirasinya belakangan. Jadi mampu mengurai rinci-rincinya itu adalah setelah ngisi pengajian malah. Kalau pas ngisi pengajian gini kadang-kadang hang, kadang-kadang tidak muncul. Nah,
Kemudian yang ketiga ini adalah salasu darajatin. Kita semua ingin naik derajat, kita ingin naik level, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3. Yang pertama adalah ifsya'us salam. Hadirkan salam. Salam bisa dalam bentuk assalamualaikum, mengucapkan salam, atau menghadirkan senyum, atau menghadirkan kedamaian di keluarga kita, di komunitas kita, di lembaga kita. Itu yang harus dilakukan. Ya, itu kalau mau naik derajat. Kalau mau naik derajat itu salah satunya. Jadi salam di sini bisa kita artikan secara verbal ataupun secara sikap. Yang kedua adalah it'amut ta'am, sering traktir. Kan it'amut ta'am itu ngasih makan ya. Itu salah satu yang benar-benar kalau secara sosial itu apa namanya? Tapi ada buruknya bagi yang sering ditraktir. Apa buruknya? Salah satu buruknya itu adalah terlalu banyak kebaikan orang pada diri kita. Itu terkadang menjajah diri kita. Akhirnya kita mau bilang, oh enggak, saya enggak bisa. Akhirnya bilang apa? Oh ya, siap terus. Kenapa? Karena keseringan mendapatkan kebaikan orang. Oleh karena itu, biar tidak keseringan dapat kebaikan orang, kita juga membalas kebaikan orang. Kalau enggak bisa balas, tolak kebaikannya dengan cara yang baik pula. Kemudian yang ketiga adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam. Wah, ini yang dahsyat ini. Salat lain ini. Ini gimana caranya ini? Untuk kalau berjamaah kayaknya berat ini. Tapi insyaallah ustaz-ustaz dari sini biasa salat lain semuanya ini. Ya, biasa salat lain semuanya, sehingga 3 hal ini kita coba praktekkan. Pas waktunya ini masih tinggal 3 lagi kita selesaikan. Ya, yang terakhir adalah amal kafarat, penghapus dosa. Salah. Sebenarnya penghapus itu banyak banget. Apa salah satunya? Kalau dalam kitab ini ya disebutkan salah satunya adalah isbaul wudu'i fis sibarat. Ini kan dingin nih, sudah mulai kemarau nih. Dingin banget. Sehingga mau mandi besar jadi berat ini. Ya, mau mandi besar. Isbaul wudu' fis sibarat. Ini dalam kondisi dingin tapi masih kita menyempurnakan wudu. Apalagi plus mandi besarnya. Masya Allah ya. Kemudian wa naqalul aqdami ilal jama'at. Jadi panjenengan yang tinggal dari luar nih, kayak Ustaz Sinta nih, naik motor ke sini, naqalul aqdam. Nah, kalau sekarang kan enggak pakai jalan kaki, berarti naqlus sayyarat, naqlud darajat, pakai kendaraan ilal jama'at. Ke jamaah seperti ini itu kafaratun, penghapus dosa-dosa. Kalau ndak ngaji gini kan ndak tahu. Akhirnya ngaji kan. Berarti tiap pekan nanti ngaji. Capek Ustaz. Oh iya capek. Siapa yang ndak capek? Karena kita masih manusia biasa. Yang terakhir adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Makanya yang ini nih, menunggu salat untuk salat. Saya dapat materi ini dari pamannya Ustaz Nasrullah Judi, Ustaz Irfan. Bagaimana caranya agar kita senantiasa menunggu sholat, habis sholat kemudian kita menunggu sholat? Niatnya. Jadi habis sholat asar misalnya tadi, ketika kita masih punya wudu, niatkan dalam hati, saya ini walaupun aktivitas apapun, mungkin olahraga, mungkin ngajar masih, mungkin bekerja apapun, bersih-bersih mungkin, tapi sudah diniatkan saya sedang menunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, niatkan lagi saya sedang menunggu sholat isya. Habis sholat isya, niatkan lagi saya sedang menunggu sholat subuh. Itu sudah termasuk usaha yang maksimal untuk kita mendapatkan kafarat. Walaupun ya tentu kafarat yang lainnya juga banyak, seperti salaman begini. Makanya kenapa halal bihalal kemarin itu saya sering menyampaikan kalau salaman itu harus begini. Nah, tadi Ustaz Jo ini sudah mempraktekkan, jadi betul. Sudah betul. Jadi ininya sama ininya ketemu. Ya, kalau ibu-ibu kan biasa begini. Jari ketemu jari. Makanya enggak dapat gitu. Harusnya apa? Harus begini. Mantap. Sehingga energinya saling mengalir ya.
Dan kalau berdasarkan keterangan hadis, ketika kita seperti itu, maka yang akan terjadi adalah dosa-dosa berguguran. Pun demikian juga dari kenapa disebutkan intidharus shalah ba'da shalah itu kafaratun lima bainahunna. Ini juga ada hadisnya. As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, kafaratun lima bainahunna, penghapus apa yang ada di antaranya. Idza jatunibat al-kabair, jika orang itu meninggalkan dosa besar. Jadi habis sholat zuhur, antara sholat zuhur dan asar kita gosip atau melakukan kesalahan, kayak tadi saya dari Jiwan mau pergi Jumatan, tiba-tiba ada orang ngomel di alun-alun itu. Saya tanya, kenapa mas? Jenengan tadi habis mencelakai saya pak. Oh ya, saya mohon maaf. Habis itu masih ngomel, ya tak tinggal. Saya sudah menyambutnya, saya sudah minta maaf. Saya juga tidak tahu kalau saya hampir mencelakai. Nah, tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri. Waduh, ini kelahi di jalanan, tidak enak juga ini. Jadi itu salah satunya. Jadi memang asal tidak melakukan dosa besar, antara itu menjadi penghapus. Demikian juga wal jum'atu ilal jum'ati. Jadi kalau tiap hari itu karunianya sholat itu adalah penghapus dosa-dosa di antara apa yang ada di antara sholat. Kalau yang Jumatan, dari Jumat ke Jumat itu kafaratun lima bainahunna idza jutunibat al-kabair. Wa Ramadan ila Ramadan, Masya Allah, itu karunia Allah yang luar biasa sekali yang Allah berikan kepada kita. Nah, semoga dengan kita tahu tiga ini total berarti berapa ini? 12. Nanti kalau bisa tanya ke Ustadz Irman nanti ini apa saja ini. Ya, kalau anda mau tanya ke Ustadz Irman, baca di status saya. Insya Allah tidak ada status yang aneh-aneh, nesu-nesu, dongkol-dongkol, alay-alay, tidak ada. Statusnya yang baik-baik, karena status itu kalau saya pribadi agar ada pahala yang mengalir. Nah, mungkin bisa lewat tulisan, lewat postingan-postingan yang baik, itu menjadi inspirasi yang baik bagi orang. Nah, termasuk ini saya live begini, itu adalah ada salah satu wali santri yang sudah putrinya lulus. Itu gara-gara sering lihat status saya, akhirnya beliau jadi seorang penulis. Akhirnya kalau yang putrinya masih di MA, beliau sudah jadi penulis dan dapat dolar. Saya aja belum dapat dolar, rupiah aja tidak dapat. Nah, beliau malah dapat. Tapi saya dikasih hadiah. Nah, ini nih. Nah, ini hadiah dari wali santri ini. Karena sering lihat status saya, akhirnya beliau terinspirasi untuk menjadi penulis. Dan bukunya lebih banyak dari saya kayaknya sudah. Nah, uminya Najwa, guru MI Muhammadiyah. Mana ini? Dekatnya alun-alun. Dekatnya alun-alun itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saya sampaikan ini ada yang nyangkut, ada yang enggak. Yang membuat ini nyangkut adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberkahi apa yang kita kaji pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang pasti adalah kita mendapatkan kebaikan berjamaah. Itu ketika kita hadir dalam kajian seperti ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.